Saya pinjam uang 1 juta dari kelompok ini, dari simpan pinjam. Saya belikan semen, saya bikin bata. Dari satu bata per bijinya saya jual 1.600. Kotor, kalau bersih 1.400. Satu sak semen saya beli 36.000. Habis itu batu 1 kubiknya 35.000. Dan mendapat penghasilan alhamdulillah cukup lah. Ibu Aris adalah salah seorang anggota kelompok Maju Bersama Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan yang telah mengakses dana bergulir dari program pemberdayaan masyarakat Aceh pasca tsunami dan perjanjian damai kerjasama PPSW dengan The Asia Foundation dan USAID. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Aceh menjadi sangat penting karena sejak adanya konflik di Aceh yang panjang sampai dengan adanya penandatanganan perdamaian dengan pihak GAM, kondisi perempuan belum banyak berubah. Mereka masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka juga banyak yang terpinggirkan dalam segala bidang, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dan juga mereka terpinggirkan dalam pengambilan keputusan di wilayah publik. Sanitasi dan lingkungan di sana masih sangat kotor, terutama yang ada di desa-desa. Hampir semua rumah belum mempunyai kamar mandi dan WC yang bersih sehingga sangat mengganggu lingkungan. Juga adanya sumber daya alam yang berlimpah belum dikelola dengan baik sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, khususnya untuk perempuan dan anak-anak yang selama ini menjadi korban kekerasan dan konflik di Aceh. Di masa konflik yang berkepanjangan dan sebelum perjanjian damai, masyarakat Aceh takut keluar rumah. Pasar-pasar terlihat sepi, perekonomian berjalan sangat lambat. Ya, mari kita berdoa semoga penandatanganan ini akan betul-betul mewujudkan damai yang abadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, dampak situasi damai dapat dirasakan masyarakat Aceh secara perlahan dari tingkat provinsi hingga merambat ke desa-desa. Pasar mulai ramai lagi, perekonomian rakyat perlahan bangkit kembali. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi. Umumnya saat ini program yang dilaksanakan di Aceh terfokus di wilayah dampak tsunami dan penerima manfaatnya secara khusus para korban tsunami. Pada kenyataannya, masih banyak orang miskin di Aceh yang terkena dampak tidak langsung dari musibah tsunami dan korban konflik jangka panjang yang terjadi lebih dari 30 tahun. Korban yang paling banyak merasakan dampak kondisi ini adalah perempuan. PPSW melakukan pemberdayaan perempuan di Aceh, khususnya untuk perempuan tingkat basis, melalui pembentukan kelompok di 7 kecamatan yang ada di 7 kabupaten. Secara umum program Aceh itu mempunyai tujuan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kembali kehidupan sosial ekonomi pasca tsunami dan perjanjian damai. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama adalah mengorganisir masyarakat sehingga mereka terlibat aktif dalam proses rehabilitasi daerahnya. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas anggota masyarakat sehingga mereka mampu berperan dalam mengatasi masalah sosial ekonomi dalam program pemulihan tersebut. Tujuan ketiga, membangun jaringan masyarakat lokal sehingga mereka mampu bekerja sama membangun masyarakatnya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang keempat, menyuarakan kepentingan dan persoalan masyarakat
sehingga mereka memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, tujuan khusus dari program ini adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan proses pemberdayaan masyarakat basis sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Beberapa kegiatan telah dilakukan selama program berlangsung. Di antaranya adalah survei di 70 desa yang tersebar di 7 kecamatan dalam 7 kabupaten dan pembentukan kelompok yang dilakukan oleh pendamping lapang. Pembentukan kelompok pertamanya kita minta izin ke kecamatan dulu. Setelah dapat izin dari kecamatan, kita langsung ke rumah kepala lurah, itu minta izin sama kepala lurahnya juga. Dan itu kita melihat juga tokoh masyarakat yang bisa mengayomi ibu-ibu. Setelah itu dikasih tahu sama tokoh masyarakatnya, seperti ibu ini, dia mengajak ibu-ibu di sini kita kumpul di madrasah atau di langgar. Setelah di langgar itu kita membahas masalah program itu, program PPSW-nya seperti ini, kita melakukan simpan pinjam gitu. Setelah Rahmi kemukakan itu, ibu-ibu itu pada mau. Tokoh masyarakatnya mengumpulkan ibu-ibu ke desa. Kemudian dijelaskan ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang harus kita datangin setiap rumah, kita cari penduduk miskinnya. Awalnya rame yang mau masuk, dibatasi karena terlalu rame. Akhirnya karena masyarakat miskin banyak yang ingin, ya dibuka lagi. Anggota kelompok dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang bertujuan menguatkan kapasitas mereka, seperti pelatihan motivasi berkelompok, administrasi dan pembukuan kelompok, serta pemahaman tentang mekanisme penurunan dan pemanfaatan dana bergulir bagi anggota. Jadi kalau saboh, tinduk penyampuh, ingin dapat tahu, beromos sulit kata, payah kata. Jadi angkarakannya kelompok yang tanya bineo. Kalau tidur hanya untuk bina kelompok pasti sulit Bu. Kan kondisi kita kan dalam keadaan konflik. Kami ini konflik, ada maksudnya kacau gitu kan. Ditambah lagi ada kejadian musibah tsunami kami, maka taraf ekonomi kami itu ambruk itu. Jadi ada keinginan saya untuk membantu suami. Bagaimana cara kan anak-anak biar dapat sekolah, biar terus dia saya kepengennya perempuan itu bisalah diandalkan. Ketika datang PPSW mengajak kami untuk bergabung, tuh saya bersyukur, seolah-olah itu mukjizat tuh akan datang ke kami tuh angan-angan saya supaya gimana cara membantu ekonomi keluarga itu saya dapat melalui PPSW lah. Bapak anak-anak saya mendukung saya masuk kelompok ini dan masuk kegiatan seperti ini karena nanti kan bisa menambah penghasilan. Itulah yang seperti tadi saya bilang kan bisa membangun wanita-wanita di sini, perempuan-perempuan yang maksudnya yang kegiatannya hanya itu aja karena ada masuknya ini bantuan ini, jadi kan bisa meluas, bisa membangun. Dengan ada ini kan bisa membuka usaha memelihara bebek, ayam. Sebagian dari anggota kelompok telah mengakses dana bergulir yang telah dimanfaatkan untuk menambah modal usaha tani.
yang dicapai dari proses pengorganisasian adalah terbentuknya 70 kelompok perempuan yang terdiri dari 2.212 anggota di 49 desa yang tersebar di 7 kecamatan dalam 7 kabupaten. Harapan saya mudah-mudahan ibu-ibu ini bukan hanya bantuan ekonomi gitu, karena mereka saya lihat dari semangat mereka itu bagus. Kita lihat beberapa bulan sudah berjalan kelompok, tapi kita udah langsung bisa merasakan kalau ini ada manfaatnya. Jadi beberapa kekurangan memang masih seperti pengelolaan kelompok, pembukuan dan lain-lain, manajemen di kelompok. Jadi harapan saya ibu-ibu ini lebih tingkatkan lagi kemampuan untuk mengelola kelompoknya. Kalau bisa program PPSW ini bisa berjalan lancar, bisa continue, dan bila perlu ada perluasan wilayah ke depan. Jadi sehingga banyak orang yang bisa didampingin, banyak orang yang bisa manfaat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Aceh telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Ini bisa dilihat dari capaian aspek perkembangan jumlah kelompok dan anggota yang telah terbentuk, kinerja tim pendamping lapang, serta keterlibatan masyarakat di sekitarnya. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini karena ibu-ibu ini mungkin nanti kan tidak mengharapkan tuh modalnya dari kami orang laki itu sendiri. Orang perempuan tuh kan bisa wira swasta sendiri. Saya bukan mendukung, lebih mendukung. Kenapa Pak? Alasannya coba? Alasannya karena ada bantuan dari pusat, dari Bapak ini, orang perempuan di sini kami sudah lancar, sudah pandai, dan pergaulannya lebih luas. Ini saya sangat mengharapkan kepada pendamping PPSW, ini harus selalu ada koordinasi, karena sesuai dengan program kita, pemberdayaan perempuan. Semua tim yang terkait dalam program ini perlu bergandengan tangan untuk bersama-sama membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang masih menggelayuti perempuan Aceh, agar mereka bisa bangkit dan melibatkan diri dalam proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada mereka. Semua berjalan